sebenarnya ada saja waktu-waktu tertentu untuk menyisihkan hujan itu langsung emang benar-benar terjadi, seperti di Mandalika itu yang lagi rame di arena itu juga bisa benar-benar terjadi dari si pawang itu. Cuman tadi yang ya semua diridhoi, diizini sama Allah. Assalamualaikum Mbah Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mohon maaf ini eh, kita mau berbincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol, mau bercerita. Ini ada itu Mbah Bi. Apa namanya yang lagi hangat viral di media nasional maupun internasional tentang yang di Mandalika. Balapan itu loh Mbah. GP, MotoGP. Nah, niku sing viral niku gak malah kompetisine, mboten malah kompetisine tapi pawang hujan sing atraktif. Nah, itu menurut Mbah B sebenarnya itu pawang hujan ataupun benar-benar ada atau memang seperti apa sih Mbah B? Kalau menurut saya pribadi itu gini tuh Mbah B. Hujan itu kalau wis hujan itu kan mesti ada kemungkinan ya terang. Ya itu kan juga situ soalnya wis turun hujan, kecuali nak mendung poweteng, nah itu nanti bisa lah, oke lah, itu sudah turun hujan dan baru atraktif. Ya sebenarnya pawang hujan sendiri menurut Mbah B itu pripun Mbah, bagaimana Mbah? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya menurut gambaran atau pandangan saya, untuk kepercayaan itu didasari dari individu masing-masing, dan sebenarnya untuk sejenis pawang hujan atau disebut penolak hujan itu bahasa-bahasa yang kurang pas. Nah, kalau menurut Islam sendiri sebenarnya emang juga ada, namanya bukan penolak hujan tetapi menyisihkan hujan. Jadi lokasi yang mau hujan bisa disisihkan hujannya, misalkan digeser ke utara atau ke selatan atau kemana gitu. Untuk menurut Mbah B sendiri tentang orang-orang yang seperti itu bagaimana Mbah? Ya, tanggapan saya untuk spesialis penyisih hujan itu ada dua versi, ada dua macam yang dilakukan oleh seorang alim dan seseorang yang dituakan atau dituakan di daerah tersebut sejenis dukun. Ya, untuk seorang alim sendiri kemungkinan insya Allah itu memang benar-benar ada, yang terjadi di berbagai orang alim yang mempunyai karomah, yang mendapat karomah dari Allah, setiap doanya itu dikabulkan secara langsung. Ya emang benar-benar sudah istilahnya kelebihan dari seorang alim itu sendiri. Iya. Dan untuk seorang dukun biasanya juga bisa, tetapi kemungkinan ya semua atas ridho Allah, izin dari Allah. Cuman di situ pelakunya kalau orang alim itu emang langsung dari Allah, diperintahkan oleh malaikat-malaikatnya. Oh berarti saya boleh mengatakan ngeten Mbah, begini Mbah, berarti kalau orang alim atau alim itu bisa
membuat seperti itu karena ilmunya. Dia itu punya ilmu. Nah, tapi kalau yang dalam tanda kutip tadi ada kodam atau yang disuruh, entah itu jin atau apa, mungkin seperti itu, Mbak. Ya, untuk seorang dukun biasanya ya itu seperti kodam itu atau jin yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menyisihkan hujan tersebut. Kalau orang alim itu emang sudah mendapat karomah dari Allah, itu doanya berdoa aja sebenarnya. Jadi bukan semacam ilmu penyisir hujan, bukan, hanya Doanya yang mustajab langsung diijabah oleh Allah. Iya. Terus yang jenengan lihat Mbah, kayak di Mandalika itu sebenarnya apa mek hanya atraktif atau memang benar-benar oke? Ya kan mosok ketika berdoa, saya pernah membaca itu berdoa yang paling mustajab itu kan doanya orang yang disembunyikan, yang didoakan itu nggak tahu. Tapi kayak disoting terus ya. Sing nah gitu. Disoting terus. Ya. Telepon niku nak ngoten niku. Itu sejenis ilmu atau kodam tadi. Jadi sejenis ilmu atau kodam itu bisa ditunjukkan di depan umum walaupun itu enggak posisi terjepit atau apa. Jadi itu sudah seperti apa? Seperti mempunyai pembantu, jadi bisa disuruh kapan saja gitu. Atau pandangan lain Mbah tentang dan atau mungkin pandangannya Mbah B terkait nerang atau mendatangkan hujan itu sesuai dengan ilmiah atau gimana, itu gimana Mbah? Ada atau tidak? Ya semua kembali ke keyakinan masing-masing. Sebenarnya ada saja waktu-waktu tertentu untuk menyisihkan hujan itu langsung emang benar-benar terjadi, seperti di Mandalika itu yang lagi rame di arena jeep itu juga bisa benar-benar terjadi dari si pawang itu. Cuman tadi yang ya semua diridhoi, diizini sama Allah, cuman kan melalui malaikatnya atau jin. Sekarang kan namanya ilmu, ada ilmu hitam atau ilmu putih yang menurut orang-orang pada umumnya. Cuman kalau digunakan untuk kebaikan ya semua kita kembalikan Allahu a'lam untuk hukumnya. Berarti sah-sah saja ya seperti itu, boleh ya? Mengenai hukum nggak begitu paham, pikir. Tapi memang ada ya. Emang kalau hal seperti itu emang ada, emang benar-benar ada. Kalau mungkin teori-teori dari Mbah B sendiri, dari jenengan Mbah, tentang ngono kuwi Mbah, tentang nerang atau mendatangkan hujan itu Mbah, nalarnya ngoten lho Mbah. Untuk masalah hal-hal seperti itu untuk dinalar itu nggak bisa dinalar. Ya coba dijelaskan gitu Mbah, biar memahamkan kita. Artinya dikit-dikit di kemungkinan tuh namanya juga usaha, pasti ada kemungkinan ini kemungkinan nah itu seperti ini ngoten lho Mbah, sakit betul Mbah. Wah, ini agak rumit penjelasannya. Tenang. Untuk hal-hal seperti itu secara logisnya emang nggak masuk akal. Masalahnya nggak begitu, prosesnya nggak nampak, nggak kelihatan. Misalnya seorang alim
waktu ada kegiatan pengajian, satu contoh pengajian terus hujan lebat. Waktu acara mulai Waktu acara mulai hujan lebat. reda. Hujan dulu, hujan lebat. Ya. Dan secara otomatis dia langsung berdoa, mengajak para jamaah untuk berdoa, untuk mengamini doanya. Halayak dalam waktu singkat, dalam hitungan menit, tidak sampai jam-jaman, langsung hujan reda. Itu memang yang benar-benar terjadi. Untuk perjalanannya jadi nggak bisa dinalar. Ini hujannya ini langsung reda, ini emang benar-benar kebetulan atau emang benar-benar Mustajab doa karomai Mbah Yai. Mbah Yai itu. Jadi kan jadi kembali ke individu masing-masing yang menilai bahwa sebenarnya di situ emang kalau emang dia benar-benar alim dan Allah meridhoi, nggak menggunakan ilmu apa-apa, hanya sekedar doa meminta sama Allah, itu emang langsung terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Itu sudah banyak, ya bukan fenomena lah, sudah banyak lah kejadian-kejadian seperti itu. Dan di desa kita sendiri juga sering masih seperti itu dalam kegiatan hajatan misalnya. Itu Mantenan. hajatan itu Masih masih sering ada Mbah Bi. ada aja. Bahkan mesti Iya, nggih, mesti ada minta doa nggih. seperti itu ada supaya enggak hujan. Nggih. Artinya memang itu sebuah sebenarnya sudah ada dari dulu sudah sampun nonton gitu Mbak. Cuma di Mandalika itu ya mungkin media yang memblok up lebih pas ketika di Indonesia seperti itu. Apalagi dunia menjadi sorotan dunia, Iya. akhirnya menjadi viral. Jadi memang itu sebuah kelebihan khusus bagi seseorang yang bisa menyisihkan ya, bisa menyisihkan atau disebut pawang hujan itu entah karena ilmu ataupun kedekatan dengan Tuhannya ataupun memang benar-benar punya sesuatu hal yang bisa membantu seperti itu. Ngoten nggih Mbah. Ya. Artinya semua kembali ke pribadi masing-masing dari sudut pandang mana dia menilai. Tapi yang jelas itu ada dan sudah terbukti. Bahkan kalau mau mengamati, coba diamati di kiri kanan depan belakang kehidupan kita lah, kehidupan kita masing-masing, kehidupan siapapun orang Jawa ya, terutama orang Jawa ketika mau hajatan, mau pengajian, mau mantenan, sunatan, ini acara itu tidak bisa terlepas entah medianya pakai ini pakai itu, ngoten nggih Mbak. Iya. Jadi semua tergantung individu bagaimana menyikapinya. Semuanya yang bijak, yang kita hidup di Indonesia, kultur yang sangat multi, sangat banyak sekali, kita saling menghormati, saling menghargai, yang penting tidak masuk kamar orang lain, seperti kata Gus Miftah, pokoknya wis gak sah mlebu kamare wong, wis gak bener nak wis gak mlebu kamare wong. Nah, seperti itu. Jadi semua tergantung pribadi Mas. Matur suwun Mbah B, ngapunten ganggu telepon. Mugi-mugi ini saged bisa menjadi sedikit gambaran bahwasanya pawang hujan itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukin Mbah kopi pun.